Kita telah banyak berbicara mengenai hak suami, hak istri. Sekarang berbicara mengenai hak anak. Anak adalah amanat dan titipan, baik pada ayah maupun ibu. Kewajiban keduanya betul-betul untuk menjaga amanat Allah. Mendidik anak-anak tersebut untuk mengenal Allah. Mengenal tujuan hidupnya. Mengetahui dari mana dia berasal, untuk apa hidup dalam kehidupan dunia. Maka kedua orang tua mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya agar mampu menjadi khalifah yang sebaik-baiknya. Seorang yang dikatakan dewasa karena dia sudah mampu membuka pikiran. Bukan memaksakan diri, tapi membuka pikiran. Bukan merasa sudah dewasa bebas, tidak. Maka orang dewasa bisa menentukan apa maunya, tidak. Terbukanya pikiran. Ketika dia sudah terbuka pikiran, maka di situ dia akan bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Munculnya rasa kecewa dan penderitaan, penyesalan, karena kita ini kadang-kadang ingin mendesain kehidupan sesuai dengan kehendak kita. Kita lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji setiap manusia dengan apa? Dengan ujian masing-masing. Kalau kita kecewa dengan kondisi kita, sebetulnya banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ahwan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di acara Psikologi Keluarga yang hadir setiap Rabu, yang mudah-mudahan akan membuat kita mampu menjadi sosok di dalam keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah, tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya, yang insya Allah ya kita semua nanti dikumpulkan di saat-saat yang sangat kita rindukan. Mas Krisna tidak bisa hadir pagi ini karena harus check up ke rumah sakit. Insya Allah hasilnya baik-baik saja. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai untuk kasus hari ini tumben yang muncul adalah kasus dari seorang anak ya, bukan suami atau istri. Dan sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Kita tadi belum menyapa Ustadz Hussein dan psikolog kita Abu Bakar Baraja yang sudah siap untuk menemani kita sampai dengan akhir waktu nanti. Ustadz, kasus yang datang dari anak tadi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang anak pertama dari 4 adik, dengan 4 adik. 2 tahun ini keluarga saya sudah tidak bersama-sama lagi. Waktu itu kondisi ekonomilah yang membuat ibu saya meninggalkan kami dan pulang kampung. Kemudian beberapa saat ibu menggugat cerai ayah dan memberikan surat cerai. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa dan anak-anak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa sepengetahuan kami, ibu mengurus kepindahan anak-anaknya untuk pulang kampung. Kami tentu saja terkejut dan berusaha untuk tetap bersama ayah.
Apalagi kami masih sekolah. Saat ini kami bingung untuk memutuskan apakah tetap ikut ayah atau bersama ibu. Terakhir saya dengar ibu sudah menikah lagi Ustadz dan pindah ke kampung lainnya. Ketika saya bertanya pada ayah tidak berkata apa-apa, hanya diam. Dan sampai saat ini kami masih dipaksa untuk ikut bersama-sama ibu. Saya bingung Ustadz, apakah saya bersalah kalau saya nggak usah ikut ibu dan meskipun kami sayang dengan ibu dan sayang dengan ayah, tapi ingin nggak usah ikut ibu. Mohon bimbingannya dari hamba pendengar di Rasil. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur yang menemani kita pagi hari ini, tamu kita Akh Ibrahim, kemudian Atet, semua kru yang mendampingi kita, lalu Haura dan Okta yang sedang melakukan pelatihan, kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, kepada seluruh anak bangsa, Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita ini amanat. Setiap orang memikul amanat sesuai dengan peran yang diperani. Amanat ini merupakan hal yang berat. Sedikit dari manusia yang betul-betul menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Karena pemahaman mereka yang dangkal mengenai amanat. Mereka beranggapan seolah-olah amanat itu hanya titipan seseorang yang menitipkan barang padanya. Asal dia mengembalikan kepada pemiliknya, itulah yang namanya amanat. Dia lupa bahwa hidupnya, umurnya, ilmunya, hartanya, begitu pula anak-anaknya. Bagi seorang wanita, suaminya yang mendampingi juga merupakan amanat. Begitu pula sebaliknya istri bagi suami. Mereka terikat dengan ikatan amanat yang berat. Begitu pula kita terhadap orang di sekeliling kita. Dengan harta yang Allah berikan, dengan ilmu yang Allah ajarkan. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah sebagai penguasa, pemerintah di langit dan di bumi, maka dengan sendirinya kita harus tunduk pada apa? Pada aturan, hukum-hukum, dan undang-undang yang datang dari Allah. Lalu Allah menggambarkan betapa beratnya amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada kita. Dalam suratul Ahzab Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan kehidupan yang berstatus amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung. Yang Allah sebutkan tadi ini merupakan apa? Ketiga makhluk Allah yang luar biasa dahsyatnya. Penciptaan langit jauh lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, sebagaimana Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?"
Begitu juga bumi yang didiami oleh manusia yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Gunung-gunung yang begitu kokoh, Allah tawarkan kehidupan yang berstatus amanat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Berarti kalau Allah tawarkan pada langit, Allah pernah tawarkan pada matahari dan bintang-bintang untuk hidup dengan menjalankan amanat, diberikan kebebasan pilihan. Fa'abaina an yahmilnaha, seluruh penduduk langitnya termasuk buminya dan gunungnya menolak untuk menerima tawaran tersebut. Mereka lebih suka hidup dengan dikendalikan Allah tapi tanpa diminta pertanggungjawaban. Wa ashfaqna minha, mereka penuh rasa khawatir dan takut. Tapi begitu manusia ditawarkan, wa hamalahal insan, bahkan tidak ditawarkan, nawarkan dirinya. Lihat baleho-baleho di luar coba. Jujur, amanat, cakap dan pandai. Betul tidak? Kita lihat pada masa kampanye kemarin coba. Wa hamalahal insan, tanpa ditawarkan manusia, dia menawarkan dirinya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia adalah makhluk yang zalim, bukan semuanya, sebahagian, dan jahul. Allah tidak mengatakan zalim, tidak mengatakan jahil. Kalau seorang yang zalim, dia berbuat kezaliman, dia sadar bahwa dia zalim. Dia sadar bahwa dirinya telah berbuat yang tidak benar. Kalau seorang jahil, dia berbuat kebodohan, dia tahu dirinya bodoh. Tapi kalau zalim ini sudah bodoh, sudah zalim, berbuat aniaya, dia merasa dirinya sedang menjalankan keadilan dan kebenaran. Dia membunuh orang, dia merasa dirinya benar. Syaitan menghiasi apa? Amal-amalnya menjadi baik. Dia melakukan hubungan sejenis, dia merasa dirinya benar, itu hak asasinya. Dia berzina, dia mengatakan apa? Itu kebebasan manusia. Karena dia merasa status hidupnya bukan amanat. Dia ingin berbuat sesuka hatinya. Kemudian jahul, sudah bodoh, merasa dirinya pinter. Ada obatnya enggak? Kalau orang bodoh, tapi merasa dirinya pandai dalam segala hal. Kira-kira orang semacam ini kalau diangkat jadi pemimpin membahayakan apa tidak? Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan kullu da'in lahu dawa'un yustatabbu bihi illal hamaqata a'yat man yudawiha. Tiap penyakit ada obatnya. Betapa beratnya ada obatnya. Kecuali hamaqah, kepala batu. Itu orang yang bodoh menganggap dirinya pintar. Bukan hanya tidak mungkin disembuhkan, bahkan yang berusaha menyembuhkan mereka yang sakit. Akan membuat sakit orang yang berusaha mengobatinya. Terbawa. Repot enggak? Repot. Nah, yang paling berbahaya bukan orang bodoh. Tapi orang yang bodoh merasa dirinya pintar. Dalam bahasa Arab, orang seperti namanya safih atau ahmak. Penyakitnya safahah dan hamaqah. Ini yang paling mengerikan. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita jumpai banyak orang yang seperti ini. Kalau dia sebagai rakyat jelata, efeknya hanya kecil. Tapi kalau dia sebagai pemimpin, maka amat mengerikan. Apalagi kalau dia seorang ulama. Punya penyakit hamaqah dan safah hingga menjadi seorang ahmak dan safih, maka bahaya yang ditimbulkan akan lebih mengerikan lagi. Hanya orang-orang yang bijak dan sadar, menyadari akan apa? Akan betul-betul status mereka. Dia kelak akan berdiri di hadapan Allah. Ilmu merupakan amanat, bukan kebanggaan. Begitu pula harta dan kedudukan. Orang seperti ini yang tahu dirinya, yang akan hidup dengan wajar dan normal. Dalam ayat yang lain, sengaja saya sampaikan sebagai pengantar untuk berbagai macam pembicaraan kita dalam psikologi keluarga. Karena kalau seorang tidak merasa baik suami, baik istri maupun anak, bahwa dia sedang mengemban amanah, dia akan berbuat semau-maunya. Allah turunkan dalam suratul Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Quran ini kami turunkan bukan kepada manusia, tapi kami turunkan kepada gunung. Gunung ditawarkan
Al-Quran menerima amanat untuk menjalankan perintahnya. Kamu akan jumpai gunung dari takutnya memegang amanat tersebut hancur berkeping-keping. Karena takut berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kalau di dunia hakim, jaksa, kepolisian, KPK, bisa kita negosiasi. Tapi di akhirat, seandainya mereka jujur juga, mereka tidak tahu semua rahasia kita. Tapi kalau Allah, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kemana perginya arah mata kita Allah tahu. Bukan hanya melihat mata kita, kemana pandangan kita pergi, apa yang menjadi bisikan hati kita, niat kita diketahui oleh Allah. Oleh karena itu manusia yang berusaha menutupi kesalahannya di hadapan Allah merupakan orang-orang yang berusaha menutupi langit dengan tangannya. Dia berusaha menutupi langit dengan tangannya. Dan hidupnya akan selalu mengalami ketakutan. Jadi kita lihat bagaimana Allah gambarkan satu perumpamaan yang amat indah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Itulah perumpamaan yang kami berikan bagi manusia la'allahum yatafakkarun, agar menjadi bahan renungan bagi mereka. Nah, sekarang kita kembali kepada kehidupan rumah tangga. Kita telah banyak berbicara mengenai hak suami, hak istri. Sekarang berbicara mengenai hak anak. Anak adalah amanat dan titipan, baik pada ayah maupun ibu. Kewajiban keduanya betul-betul untuk menjaga amanat Allah. Mendidik anak-anak tersebut untuk mengenal Allah. Mengenal tujuan hidupnya. Mengetahui dari mana dia berasal, untuk apa hidup dalam kehidupan dunia. Maka kedua orang tua mempersiapkan pendidikan untuk anak-anaknya agar mampu menjadi khalifah yang sebaik-baiknya. Pada saat orang tua berkumpul suami istri, maka kewajiban mereka betul-betul untuk bekerja sama dalam keputusan kebijakan yang tidak merugikan anak mereka dan tidak menghambat pertumbuhan mereka. Jangan sampai orang tua suami istri berselisih dalam pendidikan anaknya. Sebelum menentukan jurusan yang akan diambil, perhatikan pertama-tama untuk membuat anak tersebut selalu terikat dengan Allah. Baik dia seorang dokter, baik dia ingin menjurus ke arah arsitek, atau ke arah katakan umpamanya desain grafis dan lain sebagainya, atau ke arah politeknik, jangan ini yang menjadi tujuan. Oleh karena itu kesalahan kita, dari mulai dini ketika kita bertanya pada anak kita, kamu kalau dewasa mau jadi apa? Saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi dokter. Ini salah besar. Ini profesi. Seharusnya dicamkan di hatinya. Saya ingin betul-betul menjadi seorang mukmin yang mengabdi berjuang di jalan Allah dengan ilmu yang Allah berikan pada saya. Karena saya punya kecondongan ke arah seni atau ke arah katakan ke arah seni, ke arah ini, saya ingin ambil desain grafis. Dan melalui ini saya akan berjuang untuk Allah. Atau katakan dia seorang yang punya kecondongan ke arah fisika, kimia. Dia ingin apa? Dengan tujuannya bisa betul-betul mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia seorang dokter. Dia menyadari bahwa dokter di profesi. Dengan profesi ini dia berjuang untuk kemanusiaan. Kalau tidak, dia akan jadikan dokter atau katakan profesi sebagai seorang desainer dan lain sebagainya untuk apa? Untuk hanya mencari keuntungan dunia tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kedepankan hal-hal yang sifatnya duniawi dengan membuat anak tersebut lupa akan tujuan hidupnya. Jadi orang tua seharusnya menanamkan di hati anak kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat anak kita mau berumah tangga, jangan orang tua lihat obsesinya. Anak dijadikan sebagai apa? Sebagai alat, sebagai bargaining, sebagai modal. Tapi hendaknya memperhatikan pasangan yang kita carikan buat anak kita, pasangan yang bagaimana? Yang betul-betul bakal menjaga, memimpin, membimbing dirinya. Dan Allah ingatkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan amanat pada ahlinya yang tepat. Jangan sembarangan. Baik kita memilih pasangan untuk anak kita, untuk diri kita. Jangan hanya persyaratan yang tinggi, putih, yang rambutnya panjang, yang mandiri, yang ini, yang itu. Kita lihat ini kan pilihan-pilihan orang yang tidak berakal sama sekali. Dia tidak peduli terhadap masa depan keluarga dan anaknya. Seharusnya pilihan dia melihat
akhlaknya, agamanya, orang tuanya, bagaimana keluarganya. Karena anak tumbuh dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan keluarganya maupun pendidikannya. Kemudian juga kalau seandainya terjadi perceraian, perpisahan, maka kepentingan anak tidak boleh diabaikan. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, musyawarahlah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Allah sebutkan dalam surat Talak bagaimana di saat suami istri berpisah. Sampai dalam masalah susu. Bapak wajib memberikan gaji buat ibu yang menyusui anaknya, walaupun anaknya. Pada saat berpisah, ya, bukan lagi nafkah, gaji. Kalau si ibu meminta upah yang lebih tinggi dari biasanya, maka si bapak mencarikan ibu susu buat anaknya. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu. Tapi yang penting jangan sampai anak dikorbankan karena pertentangan perselisihan di antara mereka. Di saat anak di bawah umur menjadi hak ibu untuk merawat. Di saat anak mulai tumbuh dewasa, ya, dengan sendirinya, ya, si anak memiliki pilihan untuk tinggal bersama siapa. Kalau ibunya tidak menikah, maka yang terbaik anak berdampingan dengan ibunya, membantu ibunya. Tapi kalau ibunya menikah lagi dengan pria lain, sedangkan si bapak tidak menikah, maka dengan sendirinya si anak lebih tepat tinggal bersama sang ayah. Karena dengan adanya pria lain, ya, apalagi kita tahu pria lebih dominan daripada wanita. Di saat anak tinggal bersama ibu yang telah bersuami dengan pria lain, akan muncul nanti potensi konflik yang bermacam-macam. Tapi di saat dia kumpul bersama ayahnya yang tidak beristri lagi, dengan sendirinya, ya, potensi konflik lebih apa? Lebih sedikit. Apalagi pilihan anak untuk tinggal bersama bapak. Tapi jangan lupakan ibu, tetap si anak berkomunikasi dengan ibu. Sekali-sekali datang mendampingi ibunya, tapi pilihannya untuk tinggal bersama bapaknya yang tidak menikah lagi, saya menganggap ini merupakan pilihan yang tepat. Yang penting tetap menjaga agamanya, menjaga juga akhlaknya, dan juga tidak mengabaikan, melupakan ibu yang melahirkan mereka. Di saat mereka membutuhkan bantuan, orang tua berikan apa yang kita mampu untuk berikan pada mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebetulnya sering terjadi konflik, ya. Dalam masalah ini orang tidak bisa menentukan apa yang harus diambil dan sikap yang harus diputuskan karena bukan melihat kepentingan anak. Tidak memandang anak sebagai amanat, tapi selalu melihat obsesi dan keinginannya. Kamu harus ikut ibu, kamu harus begini. Atau bapak mengatakan, kamu harus ikut bapak. Kalau tidak, bapak tidak akan berikan nafkah buat kamu. Ini kesalahan fatal. Tapi biarkan anak kita tumbuh, ya, dalam suasana yang baik, yang tidak sama sekali mengorbankan akhlak mereka, pribadi mereka, dan bantu anak untuk tetap berbakti pada ayah ibunya. Jangan anak dikorbankan, sudah mereka bercerai, ya, mereka ribut, ya, membuat anak mereka kehilangan kesatuan dan keutuhan keluarga, tahu-tahu anak dikorbankan lagi oleh sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maka dosa mereka betul-betul amat berat di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, apa yang Ustadz Hussein sampaikan mudah-mudahan membuka kembali sekat pemahaman kita sebagai ayah ibu dengan tanggung jawab dan amanah. Tetapi kalau dari kacamata si anak sendiri yang sedang mengadu kepada kita, apa yang harus dilakukan untuk bisa lebih sebagaimana yang Ustadz Hussein sampaikan, dorongan dan dukungan dari psikolog kita, Pak Abu Bakar Baraja, mudah-mudahan akan membantu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Hussein dan semua yang hadir. Allah sangat menyayangi hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sehingga hambanya mengalami kebingungan. Karena begitu sayangnya Allah, masih banyak orang yang mau membimbing. Masih banyak orang-orang yang mau menunjukkan jalan.
Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Oleh karena itu, kebingungan kita, karena kita tidak punya pegangan. Karena kita tidak berpegang kepada sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak mampu menentukan diri kita, karena kita tidak pernah mau berpegang kepada sesuatu yang hakiki, yang ada di dalam diri kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengatur kehidupan kita. Dan tetap sayang sama kita. Saya yakin, orang tua pun sayang sama anak-anaknya. Meskipun dicampur dengan keinginan-keinginannya, sehingga sayang tersebut menjadikan satu abu-abu, membuat bingung kita. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, orang tua yang diamanatkan Allah tersebut membuat rasa sayang tersebut menjadi penguasaan. Beda dengan Allah. Allah memberikan kasih sayangnya dan diberikan kebebasan kita untuk bisa merasakan rasa kasih sayang itu. Karena Allah tidak paksakan dirinya. Allah berikan kesempatan hambanya untuk bisa merasakan sesuai yang diciptakannya. Beda dengan orang tua. Oleh karena itu, kebingungan kita untuk menentukan sesuatu karena kita tidak punya pegangan. Karena kita tidak berpegang. Oleh karena itu, kembali, yuk kita pegang Allah. Kita bersama dengan Allah. Kita jaga Allah bersama-samanya. Di saat itu, kita mampu menentukan. Karena kita punya diri kita sendiri. Paksaan ibu, paksakan ayah, itu hanya beruntuk keinginan. Berdosa nggak kita kalau nggak ke salah satunya? Karena mereka sudah berpisah, nggak mungkin kita dibagi dua. Oleh karena itu, kita tetap menjadi anak mereka. Nggak mungkin kita bisa ditukar dengan siapapun. Karena kita berada di dalam darah daging mereka. Oleh karena itu, kita punya ketetapan diri kita sendiri. Bisa saja saat ini kita bersama ayah, mungkin pada suatu saat kita bersama dengan ibu. Karena mereka adalah darah daging kita. Tidak pernah bisa kita lupakan. Oleh karena itu, kita yang mempunyai ketetapan, kita yang mempunyai keteguhan dalam diri kita untuk menentukan, untuk memilih jalan kita. Diri kita. Kebaikan yang sudah diberikan sekian lama oleh ibu, kebaikan yang sudah sekian lama disampaikan oleh sang ayah, mana yang terbaik buat kita? Itu. Ketika melihat mereka tidak akur, mereka tidak sesuai, mereka beda pendapat, itu mereka bukan diri kita. Jangan libatkan diri kita kepada kehidupan mereka. Kalau diri kita libatkan kepada kehidupan ibu yang mempunyai pola tersendiri, kita akan terus menerus menjadi seperti itu. Kalau kita libatkan pikiran kita bersama dengan ayah, pikiran kita ambil, sang ayah kita ambilkan pikirannya, saya mau seperti ayah. Mungkin pada saat itu proses perekonomian, kalau tidak salah. Ayahnya tidak menunjukkan sikap proses yang dimana dibutuhkan sang ibunya, seorang istrinya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita juga akan merasakan bahwa kesal sama ayah, kesal sama ibu. Untuk apa? Kalau kita sudah dewasa, kita dibimbing menjadi sesuatu yang dewasa. Saat ini, dewasa itu terbukalah pikiran. Seorang yang dikatakan dewasa karena dia sudah mampu membuka pikiran. Bukan memaksakan diri, tapi membuka pikiran. Bukan merasa sudah dewasa, bebas. Tidak. Maka orang dewasa bisa menentukan apa maunya. Tidak. Terbukanya pikiran. Ketika dia sudah terbuka pikiran, maka di situ dia akan bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Yang dilihat yang baik dan yang benar. Yang tidak baik tidak kelihatan karena dia tidak terbuka.
Yang terbuka itu adalah kesadaran. Saat kesadaran itu tumbuh menjadi seorang yang dewasa, maka dia tidak mampu dipengaruhi oleh siapapun. Baik ibunya memaksakan untuk ikut bersamanya, tapi kalau dia belum tentu, belum siap, ketidaknyamanan, mungkin karena ibunya sudah menikah lagi, nanti kalau terjadi seperti ini, tidak peduli. Saat ini, bagaimana kita bisa nyaman dalam diri kita? Dengan siapa? Baik dengan ibu maupun dengan ayah. Atau tanpa mereka, karena kalian sudah menjadi orang yang dewasa, bisa menentukan dirinya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah selesai. Tanggung jawab yang berbeda. Namun, tidak boleh kita tinggalkan ibu dan ayah kita. Nggak bisa ditukar dengan siapapun. Tidak akan bisa ditukar. Karena darahnya sudah menyatu dengan kita. Oleh karena itu, perhatikan diri kita. Fokus dengan diri kita. Ajak adik-adik kita untuk bersama mereka menjadi dirinya sendiri. Bukan dengan diri kita sebagai seorang kakak mungkin. Kamu harus ngikut seperti kakak. Tidak. Jadikan dia juga menjadi dirinya yang bisa menentukan. Kalau dia katakan, aku mau ikut sama ibu. Yang satu lagi mengatakan, aku ikut sama ayah. Oke, itu dia. Itu dia. Berikan kesempatan. Karena dia tahu mana yang menjadikan nyaman. Bukan dari paksaan ibu maupun paksaan ayah. Tidak. Kembalikan kepada diri kita. Karena kembali kepada awal, Allah sangat sayang. Ketika kita merasakan diri kita disayang sama Allah, kita tidak akan pernah merasa bingung. Bingung karena kita tidak tahu siapa yang menyayangi saya. Bingung karena ayah saya sudah tidak lagi menyayangi saya. Dia sedang kebingungan karena ditinggal sama istrinya. Kita mengalami kebingungan karena ibu sudah tidak lagi memperhatikan karena dia sibuk dengan dirinya. Apalagi dia sekarang menikah lagi. Mungkin dia sibuk dengan suaminya. Bukan. Karena yakin Allah menyayangi diri kita, maka kita akan tenang. Bukan orang lain harus perhatian dengan kita, tidak. Kalau kita merasa diri kita diperhatikan Allah, maka kita akan merasa diri kita kuat. Kalau kita mencari perhatian orang lain, kita mencari kasih sayang dari orang lain, sebentar, sekejap mata. Begitu dia pertama mengatakan sayang, begitu melengos, dia sudah tidak lagi sayang dengan kita. Tapi kalau Allah, dia tidak akan pernah melepaskan kata perhatiannya, melepaskan kata kasih sayangnya. Oleh karena itu kembali kepada diri kita. Kita rasakan bahwa kita benar-benar, kita perhatikan diri kita rasakan bahwa kita sayang, kembali kepada diri kita. Kita harus sayang sama diri kita. Nggak usah nyakitin diri, nggak usah pusingin diri, nggak usah maksain diri. Kita sayang sama diri kita. Keyakinan akan datang ke dalam kehidupan kita. Yakinkan, kembali, bingung bukan adanya pada manusia. Seperti yang sudah diterangkan. Ya, kita diberikan amanat sangat luar biasa. Tapi bukan kita mengajukan. Enggak. Kalau kita mengajukan, maksain diri namanya. Tapi kita sudah ada amanat dalam diri kita. Mata kita adalah amanat kita. Tangan kita adalah amanat kita. Kata-kata kita adalah amanat kita. Pendengaran kita adalah amanat kita. Bagaimana amanat ini dijaga? Apalagi ketika nanti kita mempunyai buah hati, dia adalah amanat kita. Ketika kita bisa menjaga, maka kita akan jaga oleh penciptanya yang memberikan amanat tersebut. Insya Allah, tetapkan hati kita. Tetapkan hati kita. Yakinkan hati kita kepada Allah. Rabbana la taj'al qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Terima kasih. Tampaknya yang namanya suami istri dengan sekian banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya dan anak-anak adalah bagian utama dari sebuah pernikahan itu sendiri. Ustadz mungkin bisa berikan gambaran agar tidak muncul perasaan tidak senang terhadap kondisi ini, karena banyak di antara anak-anak yang kemudian tidak menyukai salah satu dari orang tuanya karena perceraian ini. Padahal biar bagaimanapun juga hal itu terjadi pasti karena ada alasan tertentu. Mohon petunjuknya agar kami ini yang merasa kurang pas dengan perasaan kami mungkin terhadap ayah atau ibu, untuk bebas dari rasa nggak suka atau marah atau benci karena ibu atau ayah sudah melakukan hal ini pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita merasa Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi dengan penuh kebijaksanaan. Kedua orang tua kita menjadi orang tua kita bukan pilihan kita. Tidak ada anak ya, yang bisa menentukan siapa kedua orang tuanya. Tidak ada anak juga yang menginginkan kedua orang tuanya setelah mereka bersatu berpisah. Tidak ada anak juga yang tahu berapa lama usia ayahnya atau ibunya. Terkadang mereka masih dalam kandungan meninggal dunia. Nah, kita selagi kita bersama Allah dan kita juga meyakini akan kebijaksanaan Allah pada ketentuannya, apa yang terjadi pada kita, baik dari luar keluarga kita atau dari kedua orang tua kita, semua tidak lepas dari izin Allah. Orang tua bertanggung jawab dengan sikap mereka, kita sebagai anak bertanggung jawab dengan amanat yang ada pada kita. Allah perintahkan kita bersikap baik mulia pada dua orang tua kita, walaupun mereka orang yang tidak beriman. Kalau mereka memerintahkan kita berbuat yang tidak benar, tidak boleh taati. Tapi menggauli mereka dengan cara yang baik, itulah kewajiban kita. Nah, kalau seorang hatinya bersama Allah, dia tidak peduli apa sikap orang tuanya, apa sikap saudaranya, yang penting dia sebagai seorang mukmin menjalankan kewajiban dia. Kejadian yang terjadi pada orang tuanya tidak akan menimbulkan trauma apabila dia menyadari semua terjadi atas izin Allah, cobaan dan pelajaran buat dirinya. Apa yang dia tidak suka dari orang tuanya, jangan dia ulangi. Karena sebaik-baiknya orang itu yang belajar dari apa? Dari pengalaman orang di sekelilingnya. Jadi kalau seandainya dia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, katakan memilih ya untuk kedua orang tuanya tidak bersatu kembali. Baik orang tuanya bersatu atau tidak, selagi hatinya bersama Allah tidak pernah ada yang hilang. Allah bersama bapaknya, Allah juga bersama ibunya dan bersama mereka. Seperti orang yang berangkat dalam satu perjalanan. Dia bersama Allah, dia katakan, ya Allah, aku titipkan keluarga kepadamu dan temani aku dalam perjalananku dengan iringan keselamatan, bimbingan dan petunjuk. Jauhkan mara bahaya dari diriku dan keluarga yang aku tinggalkan. Ini nggak bisa dilakukan oleh yang lain. Kalau seorang menjadi teman kita dalam perjalanan, nggak mungkin bisa apa? Melindungi keluarga kita di rumah. Tapi kalau Allah bersama kita, bersama keluarga kita, bersama seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi baik ayahnya bersatu bersama ibunya atau tidak, Allah lebih dekat kepada mereka. Nah, ini sebetulnya pendidikan yang amat indah. Di saat kita ya, betul-betul bergantung pada apa? Bergantung pada Allah. Dan dibiasakan hidup dalam keadaan mandiri, itu akan lebih bijak, akan lebih betul-betul memiliki daya tahan dibandingkan orang yang makan minum diberikan sendok emas dan piring perak. Semua dilayani, semua dipenuhi, akhirnya hidup dengan ketergantungan. Tapi di saat dia bersandar pada Allah, kemudian dia berjuang, dia tahu dirinya sebagai seorang anak, dia bakti pada ayah ibunya, dia tidak melihat bagaimana sikap ayah ibunya. Tapi dia melihat di samping amanat dan kewajiban, sebelum dia berbuat apa-apa untuk orang tuanya telah memberikan untuk mereka karunia. Ibu melahirkan dengan susah payah. Abah juga menyimpan rasa sayang dan cinta kepadanya, memberikan nafkah untuk sekian lama padanya. Bahkan pada masa bayi bagaimana ayah dan ibu bersabar
ibu merasakan derita. Ketika mengandung, ayah juga berusaha mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah mereka. Jadi jangan kita lihat hal-hal yang buruk, kenangan-kenangan yang tidak baik, tapi lihat kenangan-kenangan dan kesan-kesan yang baik. Ini akan memotivasi kita untuk apa? Selalu bersikap baik. Oleh karena itu orang yang selalu hanya dapat melihat yang buruk, hidupnya akan selalu tenggelam dalam apa? Kebencian, kedengkian, ya, kecurigaan. Akhirnya menjadi orang paranoid. Tapi kalau seorang selalu dalam hidupnya melihat sisi kebaikan yang ada pada manusia, dia tidak akan banyak menuntut. Tapi akan selalu dia merasakan orang ini punya kebaikan terhadap dirinya. Teman, saudara, apalagi orang tua. Kalau seandainya dia tidak pernah berbuat apa-apa pada dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kebaikan, bahkan mengutamakan dirinya dari saudaranya. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf dilempar ke dalam sumur, dijual di pasar perbudakan. Ketika dia berhasil, saudara-saudaranya mengenali Yusuf, mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sungguh Allah betul-betul memang telah mengutamakan, memuliakan kamu dari kami. Dan kami menyadari bahwa kami selama ini berbuat salah. Yusuf bukan langsung mengejek mereka, tapi mengatakan apa? La tathriba alaikumul yawm. Kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Sekarang kalian pulang, bawa ayah, ibu, dan semua keluarga kalian. Keburukan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kenapa dia bisa berpikir positif, bersikap positif? Dia lihat nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka, pada Yusuf. Kalau seandainya Yusuf tetap tinggal di kampung halamannya di Badui, dia tidak akan dapat semua itu. Justru perbuatan saudaranya yang mengantarkan dia menuju kemuliaan. Jadi dia melihat dari sisi positifnya. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan sia-siakan orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, para korban yang wafat terbunuh, kalau mereka bertakwa, mereka dalam kebenaran, Allah akan masukkan mereka dalam golongan para syuhada. Kalau dilihat dari sisi positif bagi mereka, orang tua mereka akan merasa gembira, berbahagia bahwa anak mereka bukan meninggal dalam keadaan mabuk, bukan sebagai seorang penjudi, bukan sebagai koruptor, bukan sebagai orang yang berbuat aniaya. Karena walaupun anaknya berkuasa, dikjaya, menang, tapi berbuat kezaliman, itu akan mengerikan efek dan akibatnya. Oleh karena itu, kenapa wanita-wanita di Gaza, setiap anak mereka meninggal dunia, korban ya, penembakan Israel atau dalam perang, mereka bersyukur pada Allah yang menerima persembahan mereka. Wanita yang meletakkan gambar-gambar anaknya yang meninggal dunia sebagai motivasi buat mereka, juga buat orang-orang di sekeliling mereka. Oleh karena itu orang yang keluar dari Gaza, dari penjara Gaza ini, baru beberapa saat keluar ingin buru-buru balik lagi ke Gaza. Kenapa? Karena mereka melihat apa? Ternyata tidak ada yang lebih indah dari negeri mereka, tempat mereka berjuang, berkorban, dan ikut merasakan derita. Ya, bersama mereka menderita, tapi dalam penderitaan mereka mencicipi rasa manisnya iman dan karunia Allah yang tak terhingga. Oleh karena itu rakyat Mesir dulu, suatu perang, tahun 73, masih dalam suasana perang dan sebelumnya, itu orang Mesir, ya, kalau dia mau makan, tanya tetangganya, sudah makan belum? Jadi pada saat sulit, sebelum mereka makan, bertanya pada tetangganya. Hubungan penuh keakraban, kecintaan, tidak berlomba-lomba, ingin memiliki mobil mewah, rumah mewah, tidak. Punya sesuatu, mereka ingin berikan untuk saudara mereka. Tapi begitu usai peperangan tahun 73, kemudian Mesir mengadakan perdamaian dengan Israel. Kemudian terjadi apa? Infitah iktisadi. Mesir menganut ekonomi terbuka. Mata uangnya jatuh di hadapan dolar. Barang-barang dari luar, bantuan masuk. Mulai orang Mesir pandangan matanya tertuju pada apa? Pada kehidupan dunia, mulai terjadi persaingan. Sampai kalau mereka pergi bekerja di luar negeri, seorang Mesir itu bisa apa? Bisa mengkhianati temannya. Jadi kalau kerja di perusahaan yang sama, bisa menjatuhkan saudaranya. Ini tidak semua orang Mesir, tapi menggambarkan bagaimana dunia ini bisa dibuka di hadapan orang, bisa membuat orang gelap mata. Sampai Nabi mengatakan, saya tidak khawatir kalau kalian menghadapi cobaan kesempitan dan kemiskinan.
Yang saya khawatirkan kalian menikmati kehidupan, senang beriforia, akhirnya kalian binasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi anak yang dicoba ya, dengan kondisi orang tua yang berpisah atau orang tua meninggal dunia menjadi anak yatim, ya, itu biasanya anak-anak yang disiapkan Allah menjadi orang-orang besar. Lihat Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki orang tua karena meninggal dunia pada saat dia kanak-kanak, tapi membuat dia menjadi manusia sensitif, punya perasaan, rasa syukur kepada kebaikan orang yang merawat dia. Dan juga dia bekerja keras. Untuk apa? Tampil menjadi seorang yang bertanggung jawab. Tapi kalau orang yang dimanjakan, biasanya kepekaan hilang. Kebanyakan nuntut, mau ini, mau itu, mau ini. Setelah diberikan motor, minta mobil, diberikan mobil, minta lagi yang lain. Kalau nggak dituruti ke bawahnya, akhirnya muncul apa? Sikap menyalahkan orang tua. Itu banyak kejadian seperti ini. Oleh karena itu orang tua yang suka terus memberikan apa yang diminta oleh anaknya, satu hari orang tua akan kewalahan menghadapi anaknya. Begitu juga suami yang terlalu memenuhi semua yang istri minta, satu hari istri minta sesuatu bahkan kalau perlu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita selalu mengingatkan keluarga kita untuk ingat pada Allah. Kalau dia ingin hal-hal yang berlebih-lebihan, ingat saudara kamu yang lapar banyak, yang susah banyak. Coba kamu gunakan uang ini untuk membantu saudara-saudara kamu akan jauh lebih berbahagia. Jadi hidup penuh dengan kesadaran dan timbang rasa. Jadi kita harapkan mudah-mudahan anak-anak ya, yang katakan mengalami perpisahan kedua orang tuanya atau yang berstatus yatim, ingat Rasulullah SAW juga ya, ditinggalkan ayah ibunya dari mulai kanak-kanak. Tapi justru hal ini menjadi motivasi yang baik bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan juga bagi anak-anak yang bagaimana? Yang ditinggalkan orang tuanya. Saya punya orang tua, ibu ya meninggal dunia. Pada saat kita masa kanak-kanak, kebetulan ada pertentangan antara apa? Antara keluarga orang tua atau orang tua dan keluarga dari ibu. Ini juga berpengaruh terhadap apa? Anak-anak. Tapi alhamdulillah Allah titipkan kita pada orang tua, nenek dan keluarga dari ibu yang merawat kita, memberikan kita kecintaan. Kita merasa subhanallah ini merupakan apa? Merupakan nikmat yang luar biasa di tengah-tengah kekosongan Allah berikan perhatian buat kita. Rasulullah ketika meninggal ayahnya, kakeknya turun tangan. Merawat, mengasuh, memuliakan, dan kakeknya seorang pemuka. Begitu sang kakek meninggal dunia, sang paman turun tangan bahkan mengutamakan Rasul dari apa? Ini kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan rasa cinta di hati apa? Di hati orang-orang yang di sekeliling kita. Ini merupakan rahmat yang patut kita tidak syukuri. Kalau orang tua kita nggak mampu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita karunia dari jalan-jalan yang patut untuk kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabb. Wallahu a'lam. Bersandar kepada Allah semata, hanya berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan menguatkan kita. Tapi bisa jadi sih kalau kita akan memberikan gambaran, karena tadi merasa dipaksa untuk ikut ibunya, mungkinkah ada perasaan tidak suka karena dipaksa? Padahal kalau bisa, kan tadi Ustadz Husain bilang jangan pernah ada rasa-rasa apapun kecuali kenyamanan, apalagi ayah ibu yang melahirkan kita. Beri kami bekal Pak Abu Bakar agar nggak muncul rasa benci karena ibu kayak gitu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecewa katanya itu manusiawi. Tidak. Perasaan kesal itu manusiawi. Tidak. Kecewa itu hanya sentuhan yang kemudian hilang. Seperti nyamuk menempel. Atau semut jalan yang akan menggigit. Kalau kita digigit sama semut, kemudian kita korek-korek itu gigit kita, rasa sakitnya kita korek-korek, maka kita akan bertambah sakit. Oleh itu kita hanya mengepas saja. Kemudian rasa sakit itu lama-lama hilang. Kita kecewa, kita hanya mengatakan, tidak, itu ibu saya, itu ayah saya. Ketika digigit semut,
Jangan marah sama semut, ini makhluk Allah. Singkirkan. Kemudian rasa sakit itu akan hilang. Kecewa itu akan hilang. Tapi kalau kita rasakan rasa kecewa itu, kita pertahankan rasa kecewa itu akan terus bersama dengan kita, dia akan mengikat. Ketika dia sudah menyatu dengan pikiran kita, setiap kali kita melihat sesuatu kita kecewa. Setiap kali kita ditegur sesuatu kita akan kecewa. Setiap kali kita ditunjukkan hal yang kita tidak inginkan, kita bertambah kecewa. Karena kita sudah menyimpan rasa kecewa. Kecewa, buang. Tinggalkan. Kesal, tinggalkan. Saat itu juga, saat ini juga, kita harus lepaskan rasa kecewa kita. Karena ketika kita berada di saat ini dan kita buang saat ini, kita akan hidup kembali dengan kebaikan. Untuk apa? Kita pertahankan hal yang kita tidak. Pikirkan, renungkan, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan kita. Dekatkan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Bukan kekecewaan yang kita cari, bukan kekecewaan yang kita pikirkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, jauhkan rasa kecewa, jauhkan rasa kesal, jauhkan rasa tidak nyaman ke dalam kehidupan kita. Ibu kita melakukan sesuatu, itu ibu kita, bukan diri kita. Ibu kita melakukan sesuatu yang kita nggak sukai, itu ibu kita. Mampukah kita menyelesaikannya? Belum. Katakan tidak. Bisa. Lakukan. Ketika tidak bisa, Allah yang bisa, bukan diri. Serahkan pada Allah. Di saat kita menyerahkan diri kita pada Allah, kita lepaskan diri kita pada Allah, nanti Allah yang akan mengatur kebaikan-kebaikan yang ada pada ibu kita, pada ayah kita, pada diri kita, pada adik-adik kita, pada tetangga kita. Tapi kita jangan paksakan diri kita untuk mau kalau kita belum siap. Kalau kita belum mampu, kalau itu bukan wewenang kita, masih ada orang-orang yang mampu mewenangkan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saat ini kita ada di sini dan kita harus melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Lepaskan, bebaskan penjara kita dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Munculkan rasa ingin kita, rasa sayang kita, rasa bahagia kita. Insya Allah. Terima kasih. Kalau ini kan sudah 3 tahun ya, ibunda tidak bersama dengan anak-anak. Tadi dikatakan akhir-akhir ini dipaksa untuk ikut dan untuk menghalangi kebencian atau rasa tidak suka. Mungkin nggak? Atau ada gambaran apa lagi seandainya di libur-libur sekolah nanti mungkin datang ke ibu, sekedar kan anaknya sudah dewasa kan, datang ke ibu untuk test the water lah, kira-kira getting along nggak sini dengan ibu yang sudah sekian lama mengecewakan gitu? Bebaskan dulu, sebaiknya kita bebaskan dulu rasa itu. Kalau kita sudah bebas dari rasa kecewa, ketika kita ingin datang, kita ingin bertemu, insya Allah itu akan lebih akrab. Tapi bebasin dulu. Bebaskan dulu diri kita. Karena kalau kita masih punya rasa itu, ketika kita datang maksudnya untuk kita bisa clearkan, maka si pikiran kecewa itu akan melihat, nih, tuh benar si ibu begitu. Tuh ibu melakukan ini. Tuh lihat, ibu lihat perhatian sama si ayahnya doang. Itu karena si kecewa ini masih ada di dalam diri kita. Oleh karena itu bebaskan dulu. Kalau kita sudah terbebas dari rasa kesel, kecewa, dia adalah ibu kita. Apapun profesinya, apapun kesalahannya, itu ibu kita. Lepaskan bebas kita. Kita lihat dia yang melahirkan kita. Mampukah kita? Kalau kita mampu, datangi. Kalau belum, kita masih merasa kecewa, bebaskan dulu. Jadi kita tidak akan pernah merasa kecewa. Karena kalau ada kesel, ada kecewa yang mengikuti kita, maka dengan otomatis kita akan terus-menerus mencari kesalahan daripada ibu kita maupun ayah kita.
Karena kecewa itu akan menggelitik pikiran kita. Kecewa itu akan memaksa kita untuk melihat yang mana? Yang bikin kecewa lagi. Kalau kita sudah bebas, kita yakinkan bahwa ibu kita adalah yang melahirkan kita, yang pernah menyusui kita, yang pernah menyuapi kita, yang pernah menggendeng kita, yang pernah mencubit kita. Tidak. Ketika kita merasakan ibu kita pernah mencubit kita, katakan tidak. Itu hanya semut yang jalan. Kalau kita mampu bebas dari semua itu, datangi. Kapan waktunya? Bisa ketemukan. Ketika itu tegaskan pada diri kita, maaf, saya ingin melanjutkan hidup kita. Ya jangan bilang, saya mau lanjutkan bersama dengan ayah. Oh jangan, saya lanjutkan diri kita. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ibu, oke, insya Allah lepas dari semua itu, maka bawalah Allah. Jangan bawa kekecewaan. Terima kasih. Masih ada waktu, tambahkan Ustaz. Sebetulnya, Bu, di antara sebab yang banyak membuat orang kecewa dan menderita apa? Munculnya rasa kecewa dan penderitaan, penyesalan, karena kita ini kadang-kadang ingin mendesain kehidupan sesuai dengan kehendak kita. Kita lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji setiap manusia dengan apa? Dengan ujian masing-masing. Kalau kita kecewa dengan kondisi kita, sebetulnya banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan kita. Saksikan coba bagaimana anak-anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar perkawinan. Si bapak tidak bertanggung jawab. Lalu mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari plastik atau dari kardus seperti yang kita jumpai di wilayah-wilayah di bantaran sungai, daerah Kalideres. Bahkan saya pernah masuk ke daerah sebetulnya merupakan pusat kota. Tahu-tahu kita masuk ke dalam-dalam, ternyata rumah-rumah dari kardus yang mereka buat. Kalau kita selalu menuntut dan ingin mendesain kehidupan sesuai dengan kemauan kita, tidak menyadari bahwa hidup ini merupakan cobaan, pasti kecewa demi kecewa, penyesalan demi penyesalan. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih menguji hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini untuk menguji syukur dan sabarnya, kita menerima dengan penuh rasa syukur, selalu ingat nikmat-nikmat. Alhamdulillah, saya dicoba dengan ini, banyak orang yang jauh lebih menderita hingga dia apa? Bisa berbagi dengan nikmat Allah. Kalau tidak, enak aja. Saya capek-capek, susah, saya dikecewakan, sekarang saya harus berbagi dengan yang lain. Itu akibat dari kecewa. Tapi kalau dia syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu mengingatkan dirinya akan nikmat Allah. Bukan cerita pada orang, tapi wa amma bi ni'mati rabbika, hendaknya kamu selalu ingatkan diri kamu dengan nikmat Allah, kamu akan berpikir dengan positif. Selalu betul-betul bisa memberikan apa? Alasan-alasan yang positif, yang baik, yang memotivasi hidup kita ke arah yang betul-betul sempurna. Tapi kalau kita selalu tidak ridho dengan ketentuan Allah, kita beranggapan seolah-olah ini gara-gara fulan, gara-gara fulan, gara-gara fulan, maka kita akan membenci setiap orang dan menyalahkan pada akhirnya apa? Nasib dan takdir. Kemudian berkata, kenapa Allah ciptakan aku? Saya nggak pernah minta. Sampai dia mengatakan, ya laitani lam taridni ummi. Coba ibuku tidak melahirkan aku. Tapi begitu nasibnya berubah jadi baik, diberikan kekayaan, kedudukan, lalu diingatkan, dulu kamu minta supaya ibu kamu tidak melahirkan kamu. Kalau sekarang Allah kembali jemput kamu, mau nggak? Jangan dong. Kemarin kan cuma bercanda sama Allah Ta'ala, supaya Allah rubah nasib kita. Jadi kalau kita lihat manusia ini betul-betul sering kali apa? Bersikap tidak adil. Diberikan nikmat dia lupa, tapi diberikan cobaan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita menjadi hamba yang jiwa kita dalam keadaan stabil. Diberikan nikmat, kita bersyukur, tidak sombong. Diberikan cobaan, kita bersabar, menerima dengan penuh keridhaan. Dan masing-masing akan menerima balasannya di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mudah-mudahan adikku, anakku yang ada di luar sana, yang merasakan goresan tidak nyaman karena ayah dan ibu berpisah, kalau turut mendengarkan acara pada pagi ini, akan muncul ya, terbuka sekat yang selama ini tertutup bahwa hidup adalah anugerah, terima apa yang ada, insya Allah.
Tidak lupa sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang ada di Batam, di Magelang, Pontianak, kemudian di Sukabumi, di Semarang, Palembang, Bondowoso, Banyuwangi, di Jogja, Palembang yang semuanya ikut menyebarluaskan acara-acara dari Rasil untuk Islam yang satu. Ustadz Hussein terima kasih banyak, Pak Abu Bakar terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman yang bertugas ada Atep, ada Yusuf, ada Fahri, ada Anis dan semua yang mendukung terselenggaranya acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.